Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك بدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله رسول المصطفى وحبيبي المجتبى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وآل بيته الكرام شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم مولانا سمينا رؤيا بينهم وحدنا وجدتنا وجدتنا وعمنا خالتنا وولدنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخنا وصلنا على القبور سيد بوبين وصاحب القرية أهل القرية المسلمين والسماء والمؤمنين والبلاد والقرى اللهم ونذكرهم وصلى اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan pada saat ini alhamdulillah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yakni iman Islam, taufik hidayah masih dapat kita rasakan, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang paling wajib, kebutuhan kita yang paling kita butuhkan, yakni selamat dunia dan akhirat. Jelasnya pada saat ini kita sama-sama mencari ridha Allah dalam rangka talab ilmu untuk mencari kebenaran di dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang kita di dunia dan akhirat. Salawat serta salam nantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para tabi'in, dan bermuara kepada kita yang selalu kita mohonkan siang malam, yang selalu kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah di yaumil qiyamah. Yang saya hormati juga saya muliakan Al-Alim Al-Fadil Juriyah dengan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah pada saat ini hadir. Kami mohon bukakan pintu kemapanan khusus saya pribadi pada saat ini untuk membuka kajian yang biasanya fikih atau bab sholat. Sekarang kita untuk menambahkan motivasi buat amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita membuka kitab turut masih ini. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah pada guru kita bersama yaitu Ustaz Daud yang telah menjadikan suatu contoh buat kita, yang beliau bisa mengumpulkan kita sekalian syariat beliau, hakikat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu dijadikan suatu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan para alim ulama, para asatidz, khususnya Zulbait dan keluarga yang telah memberikan sarana tempatnya, mudah-mudahan ini tempat dijadikan taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah, kita barotum biriyadil jannah farta. Apabila engkau lewat ke taman surga maka ramaikanlah. Kemudian sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, apa di dunia ada taman surga? Ada. Apa? Masjid yang dipakai i'tikaf dan tempat yang dipakai thalab ya. Mudah-mudahan pada saat ini kita dijadikan satu umat Kanjeng Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini, yakni bulan Asyura, kita masih diberikan kesempatan untuk istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita laksanakan dari tadi. Sejak Ba'da Isya, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sudah kita pahami kenapa mulia di bulan ini, karena di bulan ini banyak sekali terjadi kejadian yang hebat. Di antaranya Allah menciptakan Nabi Adam pada bulan ini, dan Allah memasukkan surga dan mengeluarkannya juga di bulan ini, dan menerima taubatnya Nabi Adam pada bulan ini. Juga diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada saat ini. Kenapa beliau diselamatkan Allah? Karena sudah habis, bahkan sudah habis perjalanan, dikejar oleh Fir'aun hingga menghadapi laut. Di depan laut, sedangkan dikejar sama Fir'aun itu sudah terlihat Fir'aun. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, maka laut itu bisa terbelah dua dengan izin Allah. Dan Nabi Musa beserta tentaranya, kaumnya menyeberang dan selamat. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, maka Allah langsung menenggelamkan di bulan ini. Kenapa Nabi Musa diselamatkan? Karena ada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita nikmat yang paling besar selain daripada iman Islam, kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan coba ngaku doang kita umat Kanjeng Nabi, sementara nanti Kanjeng Nabi tidak mengakui ya umatnya kepada kita. Nah, mudah-mudahan pada saat ini dengan dihadiri darahnya Rasulullah, cucunya Rasulullah SAW, ditambahkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah saja telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Qul, katakanlah hai Muhammad, katakanlah bifadlillah al-Islam, yaitu terjadi agama Islam, agama yang paling benar di akhir zaman ini. Kita beruntung diberikan rezeki Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa birahmatihi al-Quran. Kita bahagia, senangnya kita jadi umat Islam, senangnya jadi barometer kita, patokan kita, pedoman kita Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan senangnya kita jadi umat Islam, senangnya kita menjadi patokan kita Al-Quran, pedoman kita Al-Quran, apa yang kita kumpulkan harta sebanyak apapun tidak ada apa-apanya dibanding itu semua. Maka alhamdulillah pada saat ini dengan hidayah Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah mohon dibuangkan kesalahan dan dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man mata min ummatika lam yusyrik billah dakhala jannah. Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila meninggal daripada salah satu umatmu yang penting tidak musyrik syai'an dengan sesuatu, maka pasti masuk surga. Masya Allah. Kanjeng Nabi langsung nanyakan, ya Jibril, walau zana walau syirik. Hai Jibril, walaupun asalnya itu orang tukang zina, walaupun asalnya perampok, walau zana walau syirik. Inilah kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah salah satu nikmat yang paling besar selain daripada setelah iman Islam.
Mudah-mudahan ditetapkan iman Islam kita. Pada saat ini alhamdulillah ya, di bulan yang mulia, mudah-mudahan amalan kita baik, sholat kita yang kemarin yang kita telah laksanakan Yatim diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu salah satu daripada sunnatullah. Yang kedua, tadi kita puasa di bulan Asyura, mudah-mudahan termasuk sekalinya Nabi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Asyura, maka seakan-akan dia berpuasa dalam 1 tahun itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan, Rasulullah sudah memberitahu kepada kita, saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama fuqaha. Salah satu kita beruntung pada perkumpulan ini, sin tanfis nempel sama yang dulu ala zaman yang qarib. Kalau sin tanfis nempel dengan fi'il mudhari maka menandakan sebentar lagi. Di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, sebentar lagi bakal datang umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan menjauhi daripada ulama dan ahli fikih. Bagaimana kalau sudah demikian? Maka fayabtalihumullah bisalasi baliyat, maka turun 3 macam. Awaluha, yang pertama, yarfa'ullah al-barakata min kasbihi, akan diangkatkan dari barokah usahanya. Kalaupun kita sudah banyak harta, kita enggak akan merasa cukup karena diangkat kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi sehat kita mencari dunia sebanyak mungkin. Setelah kita mendapatkan harta, kita korbankan itu harta, kita gunakan untuk mencari kesehatan semaksimal mungkin. Maka alhamdulillah pada saat ini dengan hidayah Allah kita masih ada di tempat yang mulia, yakni tempat tolak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan harta kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, yusallitullahu ta'ala sultanan waliman. Jadi jangan disalahkan kita mendapatkan pemimpin yang zalim. Ini adalah suatu barometer, suatu peringatan. Mungkin kitanya yang lebih banyak menjauhi daripada ulama dan ahli fikih. Jadi yang kedua itu kita akan diberikan pemimpin yang zalim, tapi alhamdulillah Indonesia masih damai mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada hukum-hukum yang berat kepada kebenaran. Yang ketiga yang kita khawatirkan, yang ketiganya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang kita khawatirkan. Yang terakhir, yang ketiga, apabila kita menjauhi daripada alim ulama, daripada ahli fikih, selain daripada diangkatkan kebarokahan dan diberikan pemimpin yang zalim, yang terakhir yang kita khawatirkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar kita meninggal dari dunia tidak membawa iman. Sedangkan kata Rasulullah, barang siapa orang yang membawa iman walaupun sebesar biji sawi atau biji bayam, di neraka disiksa pasti bakal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi patokan kita, mudah-mudahan kita mati membawa iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan kita putus asa dengan dosa. Jangan kita putus asa dengan dosa, sebab Allah Maha Pengampun. Dalam salah satu keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala, kata Kanjeng Nabi, Allah telah berfirman,
Ya bani Adam innaka ma da'autani warjautani Gufirat laka ma kana minka wala ubali. Kata Allah, seandainya kita mengharapkan kepada Allah, bukan mengharapkan kepada selain Allah. Jadi kita ibadah karena Allah, semuanya hanya Allah, Allah, Allah. Dihina dan dipuja, tidak ada perbedaan kita ibadah. Sering saya katakan seperti itu. Mudah-mudahan ya, barang siapa kata Allah memohon kepadaku dan mengharapkan kepadaku untuk ampunan, maka aku akan mengampunkan dosa dan tidak diperdulikan itu sebanyak apapun dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga kata Allah, ya ibna Adam, lau balagat dunubaka anana samai summa astaghfartani gufirat laka wala ubali. Kata Allah, hai anak Adam, kalaupun dunia ini dipenuhi dengan dosa anak Adam, kemudian dia istighfar, kata Allah, kemudian istighfar kepadaku, gufirat laka wala ubali, maka bakal diampunkan dosanya dan tidak diperdulikan itu dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kata Allah, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Hai anak Adam, seandainya kau mendatangi aku dengan memenuhi dunia, apa nih khotoya, yaitu kesalahan. Seandainya anak Adam menemui Allah, datang kepada Allah, berhadapan kepada Allah, membawa dosa sebanyak dunia, summa laqaitani, kemudian meninggal atau bertemu kepadaku, la tusyrik bi syai'an, yang penting tidak musyrik kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu, la ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku pun akan mendatangi engkau hai anak Adam sebanyak dunia pula apa nih magfiratan, ampunan. Maka mudah-mudahan kita jangan putus istighfar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain daripada kita minta ampun kepada Allah, jangan terlalu capek kita minta sendiri, tapi semua malaikat yang ada di langit tidak tersisa minta ampun buat orang yang membaca 10 kali setiap hari. Apa? Pelajaran kemarin. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. 10 kali satu hari, maka Allah bakal memberitakan kepada malaikat di langit tidak tersisa minta ampun buat orang yang membaca 10 kali. Apa udah? Apa semua ya? Pertama, qabla kulli ahad. Kedua, ba'da kulli ahad. Tiga, ya rabbuna wa yafna kullu ahad. Berapa kali kita baca? 10. Ya, insyaallah mudah-mudahan itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kita suratul Mustafa. Ya. Kata Rasulullah, hai Ali, barang siapa orang membaca 10 kali dalam satu hari, maka la yabqa malaim samawati istaghfirullah. Hai Ali, barang siapa orang yang membaca 10 kali yang tadi itu, maka tidak tersisa malaikat yang ada di langit, semuanya minta ampun buat orang yang itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita menuju ihdinas siratal mustaqim, jangan kita melihat, jangan kita menoleh kiri kanan, terus kita fokus ke depan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun
Kullu syai'in alamun, setiap sesuatu ada tandanya. Wa alamul iman, tandanya orang beriman as-shalah, yaitu sholat. Maka mudah-mudahan kita selalu belajar tentang sholat. Mudah-mudahan sholat kita kalaupun belum benar dalam ibadahnya, kaifiyahnya, mudah-mudahan diterima karena kita masih dalam keadaan belajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab kata Rasulullah, al-alim wa muta'alim syarikani fil khair. Orang yang ngajar dan orang yang belajar itu dua-duanya termasuk orang yang baik. Gak mungkin ada orang pintar kalau nggak ada orang seperti kita yang butuh ilmu, ya kan? Ya kan? Nah, kita sama-sama belajar pada ulama yang telah mengarang kitab. Mudah-mudahan yang ulama yang telah mengarang kitab ini ketika berjumpa-jumatan Shiratal Mustaqim mensyafaati, menolong kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kalau kita begitu selamat jembatan Shiratal Mustaqim, kata malaikat, udkhul al-jannah, silahkan masuk. Wa tana'im bi ibadah, dan nikmati surga dengan ibadah. Ibadah bukan sholat, puasa, haji saja. Kita membuang duri di jalan itu adalah ibadah. Kita membantu kesulitan orang itu ibadah. Bahkan kita senyum kepada orang itu adalah ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau alim begitu berjembat-jembatan Shiratal Mustaqim selamat, maka tidak boleh masuk surga. Apa kata malaikat? Huna, jangan masuk dulu kau. Duduk, diam di sini. Fashfa liman ahbabta, syafa'ati, tolongin orang yang kau cintai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya, karena kita masih dalam keadaan belajar ya, sholat kita yang sudah kita pelajari yang belum benar di dalam ilmunya, kita beribadah karena aklu manusia itu adalah pemberian Allah, dan kiai jangan mau bisa ngasih ilmu, yang ngasih ilmu itu adalah Allah. Mudah-mudahan kita berikan ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi tandanya orang beriman apa? Tandanya orang beriman apa? Sholat. Ya, jangan kita tinggalkan sholat. Selagi kita masih sehat, ya, bahkan kita sakit pun masih diwajibkan sholat. Seandainya kita ketinggalan, maka di mana kita ya sempat kita kerjakan itu qada sholat, maka jangan sampai ditinggalkan sholat. Sebab yang paling pertama ditanya adalah sholat. Dengan sholat kita belum berangkat haji, dengan sholat kita belum berangkat umroh, tapi kita sudah meraih pahala haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata siapa? Dalam salah satu keterangan ya, at-takbiratu ula yudrikuhul mu'minu ma'al iman. Takbiratul ihramnya bareng sama imam, maksudnya bukan Allah bukan. Dalam salah satu keterangan, barengnya takbiratul ihram ini sama si imam, selagi si imam belum beres baca Fatihah, kita udah takbiratul ihram di rakaat pertama. Jangan nungguin habis baca Fatihah, kita udah takbiratul ihram. Ya. Kita nemui sama si imam itu takbiratul ihramnya di rakaat yang pertama, khairun lahu min alfi hujjatin wa umratin. Itu lebih bagus daripada pahala haji dan umrah. Kata saya bukan? Kata saya bukan? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Mudah-mudahan kita selalu eksis bisa mengerjakan berjamaah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain daripada itu, kaman tasaddaqa biwadni Jabal Uhud. Selain daripada pahala haji dan umrah, kita seakan-akan berjamaah sholat dengan si imam yang menemukan takbiratul ihramnya bareng di rakaat pertama, seakan-akan kita sedekah sebesar gunung Uhud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa nih jawaban daripada emas? Alal masakin, disedekahkan kepada orang fakir miskin. Maka untuk itu ya sempatkan kita datang ke musola atau masjid. Nggak sempat johor asar, nggak sempat asar
Maghrib nggak sampai maghrib, isya nggak sampai isya, subuh jangan selama-lamanya kita di rumah. Dan kita bukan malaikat, bukan manusia kalau nggak berdosa, bukan manusia kalau nggak kegoda syaitan. Kita manusia, maka yang lebih baik kita sadar sendiri sebelum disadari orang lain, agar alhamdulillah pada saat ini orang tua kita punya sudah meninggal tersenyum melihat kita duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan setelah kita mendapatkan ilmu dari Allah, kita kerjakan apa yang diperintahkan dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat jangan ditinggal. Segitu dulu, mudah-mudahan mungkin Habibana nanti ada tambahan. Kami dari saya pribadi mohon dibukakan pintu kemapanan yang seluas-luasnya, yang benar mungkin hidayah dari Allah, karena informasi juga dari Isa ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa hadir di Ustaz Ahmad Al-Bodengi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Disehatan jasmani dan rohani. Dan kita mohon mudah-mudahan beliau diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Ya Allah kabul. Ketika wa bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.